Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir surah Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Syarhul kalimat. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Taqaddama syarhu hadhil jumlah, sudah berlalu penjelasan kalimat ini, ya bani Israil, pada ayat yang ke-40. Udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sama dengan ayat 40, perintah kepada Bani Israil, udkuru, ingatlah nikmatku yang saya telah anugerahkan kepada kalian. Sudah berlalu penjelasannya bahwa perintah di sini, perintah untuk mengingat, bukan sekedar diingat, tetapi di dalamnya ada perintah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Perintah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan juga kembali kita ingatkan bahwa kesyukuran itu teranggap sebagai kesyukuran ketika terpenuhi padanya tiga hal.
paling minimalnya. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan perbuatan. Dengan lisan, dengan menyebut nikmat tersebut, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Dengan hati, i'tiraf, dalam hati, keyakinan di dalam hati bahwa nikmat tersebut semata-mata rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan, dengan nikmat tersebut kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni, dan sesungguhnya saya. Jadi wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Faddaltukum 'alal 'alamin atahum minan ni'ami ad-diniyah wad-dunyawiyah ma lam yu'ti ghairahu minan nasi wa dhalika 'ala ahdi Musa alaihi salam wa fi azminati solahihim wastiqamatihim. Dan sesungguhnya saya telah melebihkan kalian wahai Bani Israel atas al-alamin, atas alam semesta yang lainnya. Ini keutamaan Bani Israel. Di sini disebutkan oleh sebahagian ahli tafsir, faddaltukum 'alal 'alamin, saya lebihkan kalian, utamakan kalian atas alamin, manusia yang lainnya. Ada beberapa ihtimal. Alal alamin, atas manusia yang lainnya di zamannya. Ada yang mengatakan di zamannya Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Bani Israel di zaman itu mereka lah manusia yang terbaik, yang paling utama. Ada yang mengatakan masuk juga orang-orang sebelumnya dan orang-orang setelahnya. Jadi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel itu diutamakan atas seluruh manusia yang ada, termasuk umat ini. Dan ihtimal yang lainnya adalah mereka diutamakan pada zamannya saja, tidak masuk umat ini. Jadi hanya pada zamannya saja, karena umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa faddaltukum 'alal alamin, saya lebihkan kalian wahai Bani Israel 'alal alamin, pada zamannya, pada zaman tersebut. Mereka yang terbaik, yang paling utama, dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Atahum minan ni'am, Allah berikan mereka minan ni'ami, dari berbagai macam nikmat,
ad-diniyah wad dunyawiyah, apakah nikmat agama ataupun nikmat duniawiyah. Bani Israel banyak kalangan mereka dari para nabi diberikan nikmat duniawiyah, nikmat agama dan ad-dunyawiyah, malam yu'ti ghairahum, di mana nikmat-nikmat tersebut tidak diberikan kepada selain mereka minan nas, dari manusia. Wadhalika, ini juga yang dikuatkan oleh penulis di sini, wadhalika ala ahdi Musa, dan itu di zamannya Nabi Musa alaihi salam, wa fi azminati solahihim wa istiqamatihim, dan pada zaman baiknya keadaan mereka dan istiqomahnya mereka, artinya baik amalannya, istiqomah di atas agama, diberikan keutamaan-keutamaan tersebut. Wattaqu yawman, dan takutlah kalian, diingatkan lagi Bani Israel, takutlah kalian yawman, satu hari. Al-muradu bil yawmi yaumul qiyamah bidalili ma wusifa bihi. Yang diinginkan di sini wattaqu yauman adalah hari kiamat, dengan dalil apa yang disifatkan dengannya disebutkan setelahnya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ila akhiril ayat. Ini tentang hari kiamat. Makanya wattaqu yauman, yauman di sini yang diinginkan adalah hari kiamat, azabnya, siksaannya, ahwal hari kiamat. Wa itqa'uhu huwa itqa'u ma yaqa'u fihi minal ahwali wal adab. Dan takutnya kita pada hari itu, dia adalah takut terhadap apa yang akan terjadi, yaqa'u fihi, apa yang terjadi pada hari tersebut, minal ahwal, dari berbagai macam keadaan yang mengerikan, wal adab, dan adab pada hari itu. Jadi perintah untuk takut terhadap hari kiamat. Dijelaskan oleh penulis, kita takut pada hari kiamat adalah itqa'u ma yaqa'u fihi, takut terhadap apa yang akan terjadi pada hari tersebut, kejadian-kejadian yang mengerikan di hari tersebut. Kemudian penulis menyebutkan bagaimana bentuk cara kita takut terhadap hari kiamat. Wadhalika bil imani wal amalis sholih. Dan yang demikian itu caranya takut adalah dengan keimanan dan amalan soleh. Begini cara takut terhadap hari kiamat. Bukan sekedar takut, tapi takut yang dibarengi dengan amalan, menguatkan keimanan dan banyak beramal soleh. Juga di catatan kali disebutkan wa tarkus syirki wal ma'asi,
senantiasa meninggalkan kesyirikan dan segala perbuatan dosa. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi nafsun, di mana pada hari itu satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. La tughni nafsun an nafsin ukhra ayyu ghinan ma damat kafirah. Di mana pada hari itu, pada hari kiamat nanti, satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya, tidak bisa memberikan kecukupan terhadap jiwa yang lainnya. Satu orang tidak bisa menolong yang lainnya, masing-masing mengurusi dirinya. Ayyu ghinan, pertolongan apa saja tidak ada pada hari itu. Tapi di sini lihat apa yang disebutkan oleh penulis, madamat kafirah. Ini tambih, selama dia orang kafir. Karena akan nanti juga disebutkan setelahnya tentang syafaat. Jadi selama dia kafir, tidak bisa mendapatkan pertolongan apapun juga. Di sini mengingatkan kita tentang pentingnya tauhid, pentingnya keimanan. Karena bagaimanapun kecilnya sebuah keimanan di dalam hati, itu akan memberikan manfaat pada hari kiamat nanti. Di sini la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Kata penulis, madamat kafirah, selama dia dalam keadaan kafir, meninggal di atas kekafirannya, pada hari kiamat tidak bisa mendapatkan pertolongan. Wala yuqbalu minha, lihat, wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidaklah diterima minha darinya, dari satu jiwa untuk jiwa yang lainnya, syafa'ah. Hadhihi an-nafsul kafirah hiya allati la tanfa'uha syafa'atus syafi'in. Inilah dia jiwa yang kafir, yang tidak bermanfaat untuknya syafaatnya orang yang memberi syafaat. Ini untuk orang-orang kafir. Karena untuk orang-orang mukmin untuk ahlu tauhid itu bermanfaat syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi yang dinafikan di dalam Al-Quran, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada syafaat, itu untuk orang-orang kafir. Adapun ahlu tauhid, datang dalil-dalil
baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa syafaat bermanfaat untuk mereka pada hari kiamat nanti. Dan perlu diketahui, syafaat itu ada namanya syafaat al-muthbitah, ada syafaat yang ditetapkan adanya, dan ada syafaat al-manfiyah yang ditolak, artinya tidak bermanfaat, ditiadakan. Syafaat yang ditetapkan syafaat untuk ahlu tauhid. Syafaat yang dinafikan syafaat untuk orang-orang kafir, seperti dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ditetapkan adanya. Dan betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun juga, kecuali setelah illa min ba'di, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin kepadanya, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yardo, dan Allah ridhoi. Jadi harus ada izin dari Allah untuk syafaat. Makanya disebutkan syarat syafaat. Yang pertama, izin dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik syafaat. Jadi pemilik syafaat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi syafa'atu jami'a. Pemilik syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada makhluk memberikan syafaat, itu setelah ada izin dari Allah. Makanya syarat yang pertama harus ada izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Artinya tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu tauhid. Jadi wala yuqbalu minha syafa'ah. Pada hari kiamat nanti tidak diterima lagi darinya, dari satu jiwa untuk jiwa yang lainnya, syafaat. Ini syafaat yang dinafikan di sini, kita kembali ingatkan, ini untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir dinafikan, tidak ada syafaat untuk mereka. Kenapa? Mereka bukan orang-orang yang diridai oleh Allah. Tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Wala yu'khadhu minha adalun, dan tidak diambil darinya satu jiwa adalun. Adalun itu disebutkan al-fidyah, tebusan.
Jadi kalau ada orang yang mau menebus dirinya dari adab, tidak diterima. Ala fardi annaha taqaddamat bi'adalin wa huwa al-fida fa innahu la yu'khadhu minha. Seandainya jiwa tersebut, ala fardin, anggaplah annaha, sungguhnya jiwa itu taqaddamat, memberikan, bi'adalin wa huwa al-fida, tebusan, fa innahu la yu'khadhu minha, maka sungguhnya tidak akan diambil darinya tebusan tersebut. Jadi tidak ada penolong, jiwa yang satu tidak memberikan jiwa yang lainnya pertolongan pada hari itu, pada hari kiamat, tidak juga diterima tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan, mereka tidak ditolong. Bidaf'il adabi anhum, ditolong dengan menolak adab dari mereka. Makna ayat ini, makna dua ayat ini, ayat ke-47 dan 48. Yunadillahu subhanahu wa ta'ala Bani Israel mutaliban iyahum bidhikri ni'amihi alaihim liyashkuruha bil imani bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabuli ma jaa bihi minad dinil haqq wa huwa al-islam, muhaddiran iyyahum min adabi yaumil qiyamah, amiran lahum bi itqaihi bil imani wa salihil a'mal, li'annahu yaumun azim la tuqbalu fihi syafa'atul likafirin wa la yu'khadhu minhu adlun ayu fida'in wa la yansuruhu bidaf'il adabi anhu ahadun. Makna dua ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala yunadi, memanggil Bani Israel, mutaliban iyahum, meminta kepada mereka Bani Israel, talib dituntut mereka, diperintah, bidikri, untuk mengingat nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Disuruh mengingat, ya Bani Israel adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Apa tujuannya? Liyashkuruha, supaya mereka mensyukuri nikmat tersebut, bil imani, dengan cara mengimani terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qabuli, dan menerima apa yang telah datang dengannya dari agama yang benar, dan dia itu adalah Islam. Jadi mereka dituntut untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima Islam. Kemudian, dan mereka diingatkan, muhaddiran iyahum, diingatkan, dipertakuti mereka dengan adab pada hari kiamat. Wattaqu yauman, situ yauman yakni hari kiamat. Amirun lahum, Allah perintahkan kepada mereka untuk senantiasa
takut dengan hari kiamat. Bil imani, dengan cara keimanan, dan solihil amal, amalan yang soleh. Jadi ini diperkuat bentuk takut terhadap adab pada hari kiamat dengan keimanan, dengan amalan soleh. Li'annahu yaumun azim, karena hari kiamat adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat menakutkan. La tuqbalu fihi syafa'atul likafir, tidak diterima pada hari itu syafaat untuk orang-orang kafir. Beliau senantiasa ingatkan, beliau senantiasa sebutkan. Ini mengingatkan kita bahawa syafaat itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Jadi beliau selalu ikutkan dari awal tadi. Syafaat yang tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir. Ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya syafaat pada hari kiamat nanti. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Mereka mengingkari adanya syafaat. Mereka mengingkari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Tentang syafaatul uzma mereka ingkari. Tentang syafaat orang-orang yang akan dikeluarkan dari neraka mereka ingkari. Mereka mengatakan tidak ada syafaat. Dengan ayat-ayat seperti ini, la yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima pada hari kiamat syafaat. Mereka meninggalkan dalil-dalil yang lainnya. Kita katakan tadi syafaat dua, syafaat al-manfiyah dan al-musbitah. Yang ditolak, yang ditiadakan syafaat li kafir, untuk orang-orang kafir. La tuqbalu fihi syafa'atun li kafirin, tidak diterima pada hari itu syafaat untuk orang-orang kafir. Wala yu'khadhu minhu adalun ayyufida, dan tidak diambil minhu dari satu jiwa adalun, tebusan apa saja tidak akan diterima, dunia dan seisinya. Kalau mau dijadikan tebusan tidak akan diterima pada hari kiamat. Dan tidak ada yang menolong, la yansurhu, tidak ada yang menolong satu jiwa, satu orang pun dengan menolak adab darinya, ahadun, siapapun dia. Hidayatul ayataini, hidayah dalam dua ayat ini, pelajaran yang kita ambil dalam dua ayat ini, wujubu dzikri an-ni'ami litashkuru, wujubu dzikri ni'ami litushkara bihamdillahi wa ta'atihi, wajibnya mengingat nikmat untuk disyukuri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bihamdillah wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Lihat di catatan kakinya di situ,
Yang nomor 9, syukrullahi ala ni'amihi yakunu bil i'tirafi bin ni'mah. Ini dengan hati. Syukur kepada Allah atas nikmatnya itu ada dengan i'tiraf bin ni'mah, pengenalan dengan nikmat tersebut dalam hati bahwa itu adalah semata-mata dari Allah. Wa hamdalillahi ta'ala alaiha, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Wa sarfiha fima fihi ridahu subhanahu wa ta'ala, dan memanfaatkan nikmat tersebut pada apa-apa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib mengingat nikmat dengan mensyukuri nikmat tersebut dan memuji Allah dengan memuji kepada Allah dan taat kepadanya. Itu bentuk kesyukuran. Yang kedua, wujubu itqa'i adabi yaumil qiyamah bil imani wal amali shalih ba'da tarkis syirki wal ma'asi. Wajibnya takut terhadap adab pada hari kiamat dengan keimanan dan amalan soleh setelah meninggalkan syirik dan maksiat. Yang ketiga, taqrir anna syafa'ata la takunu li nafsin kafirah wa annal fida'a yaumul qiyamati la yuqbalu abadan. Penetapan bahwa syafaat itu tidak akan ada bagi jiwa yang kafir. Ini selalu diingatkan. Syafaat tidak akan ada bagi jiwa yang kafir. Dan sesungguhnya tebusan pada hari kiamat tidak akan diterima selama-lamanya. Lihat di situ catatan nomor 1. Liqaulihi ta'ala, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bihi. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, dan meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka mil'ul ardi dahaba, walaupun sepenuh bumi emas, walau iftada bihi, kalau dia ingin jadikan sebagai tebusan dengannya. Ini sekali lagi bahayanya kekafiran. Karena itu di sini juga pelajaran untuk kita untuk semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Banyak perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam tanpa dia sadari. Karena itulah perlunya untuk kita senantiasa mempelajari agama ini dengan baik, supaya kita bisa paham yang mana perintah, yang mana tauhid yang harus kita senantiasa jaga, kita amalkan, supaya nilai-nilai tauhid ada dalam diri kita. Karena ahlu tauhidlah yang akan bermanfaat untuknya syafaat pada hari kiamat. Pentingnya kita belajar supaya kita bisa memahami mana perbuatan kesyirikan,
mana perbuatan kekafiran, mana yang bisa membatalkan keislaman, supaya kita bisa hindari. Karena sangat besar bahayanya ketika seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, ketika seseorang melakukan amalan kekufuran yang bisa menjadi sebab batalnya keislamannya. Karena kapan batal keislamannya, meninggal di atas kekafiran, tidak bermanfaat syafaat untuknya pada hari kiamat, kekal selama-lamanya di dalam neraka, wal iyad billah. Sampai di sini insyaallah taala. Lanjutan ayat kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.